Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, selamat datang pada pembelajaran minggu ketiga. Untuk topik minggu ini, kita akan membahas mengenai tentang bisnis model, proses, BPM. Ananda mahasiswa, adapun tahap awal dan sebelum penerapan bisnis proses model diajukan, pastilah ada pandangan operasional, apa yang harus dihadapkan oleh tim dan proses bisnis mana yang mengalami permasalahan. Hal ini kita artikan bahwa dalam membuat BPM tidak dimulai dari awal. Kita ambil perumpamaan. Seorang mandor lapangan mengeluhkan bahwa pekerjaan mereka terhambat karena kesulitan dalam mendapatkan peralatan konstruksi yang mereka butuhkan. Dalam kasus ini, permasalahan harus diatasi dengan melihat proses penyewaan peralatan. Namun jika kita jelaskan dengan terminologi tepat, maka ada hal khusus yang harus dijawab seperti apakah proses sudah dipilih saat pemasok retail dipilih, atau apakah proses berakhir ketika peralatan yang disewa dikirim ke lokasi konstruksi, atau apakah proses berakhir saat peralatan dikembalikan, atau proses ini sebenarnya berlanjut sampai biaya untuk penyewaan peralatan telah dibayarkan kepada pemasok. Pertanyaan ini mudah atau sulit dijawab tergantung pada beberapa banyak pemikiran proses di organisasi sebelumnya. Fase awal inisiatif BPM ini disebut dengan identifikasi proses. Fase ini mengarah ke apa yang disebut dengan arsitektur proses. Kumpulan proses yang saling terkait yang mencakup sebagian besar pekerjaan yang dilakukan organisasi untuk mencapai misi secara berkelanjutan. Mahasiswa secara umum, tujuan terlibat dalam inisiatif BPM adalah untuk memastikan bahwa proses bisnis yang tercangkup oleh inisiatif BPM secara konsisten mengarah ke hasil positif dan memberikan nilai maksimum kepada organisasi dalam melayani kliennya. Jadi, sebelum mulai menganalisis proses apapun secara terperinci, penting untuk dengan jelas mendefinisikan ukuran kinerja proses. Juga disebut dengan metrik kinerja proses yang akan digunakan untuk menentukan apakah suatu proses dalam kondisi baik atau buruk. Ukuran kinerja proses yang khusus berkaitan dengan biaya, waktu, kualitas, dan fleksibilitas. Tindakan yang berhubungan dengan biaya adalah kelompok ukuran kinerja yang sering muncul dalam konteks BPM. Misalnya, kembali ke proses penyewaan peralatan sebelumnya, ukuran kinerja yang mungkin adalah berbicara mengenai tentang total biaya semua peralatan yang disewa oleh bill IT per interval waktu, misalnya per bulan. Kelompok ukuran kinerja yang luas dan sering muncul adalah yang terkait dengan waktu. Contoh adalah rata-rata waktu yang berlalu antara saat permintaan penyewaan peralatan diajukan oleh seorang insinyur lapangan dan pengiriman peralatan ke lokasi konstruksi. Ukuran ini umumnya disebut dengan waktu siklus. Kelompok ketiga dari ukuran kinerja yang sering muncul adalah yang terkait dengan kualitas, khususnya tingkat kesalahan. Tingkat kesalahan adalah presentasi dari beberapa kali eksekusi proses memberikan hasil negatif. Dalam hal ini, proses penyewaan peralatan, salah satu ukuran tersebut adalah jumlah peralatan yang dikembalikan karena peralatan tidak cocok atau karena terdapat kerusakan pada peralatan yang dikirim. Akhirnya, ukuran fleksibilitas menangkap sejauh mana kinerja suatu proses dapat dipertahankan dalam kondisi yang berubah atau abnormal.
Misalnya ketika seorang insinyur bekerja tiba-tiba mengundurkan diri atau ketika pemasok bangkrut. Fase berikutnya adalah merupakan model proses. Pada gambar ini berisi adalah model bagian awal dari proses penyewaan peralatan sampai pada titik di mana insinyur bekerja menerima ataupun menolak permintaan penyewaan peralatan. Pada model proses ini menunjukkan dua titik keputusan. Pada titik yang pertama, proses mengambil keputusan dari dua jalur tergantung pada ketersediaan peralatan tentunya. Titik keputusan kedua adalah permintaan penyewaan peralatan dapat disetujui ataupun ditolak. Model ini juga menunjukkan peserta atau partisipan proses yang terlibat dalam fragmen proses ini, yaitu insinyur lapangan, petugas atau pegawai, dan insinyur. Masing-masing peserta ditampilkan sebagai jalur terpisah yang berisi kegiatan yang dilakukan oleh peserta proses yang bersangkutan. Model proses pada gambar ini adalah yang minimalis. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menganalisis masalah pada proses ini. Salah satu masalah yang potensial pada proses penyewaan peralatan build IT adalah bahwa waktu siklus terlalu tinggi. Akibatnya, insinyur lapangan tidak dapat menerima peralatan yang dibutuhkan untuk tepat waktu. Hal ini menyebabkan keterlambatan dari berbagai tugas konstruksi yang dapat berakibat keterlambatan dalam proses konstruksi. Untuk menganalisis masalah ini, seseorang analisis perlu mengumpulkan informasi tentang waktu yang dihabiskan dalam proses atau dalam tugas proses. Analisis juga perlu mengumpulkan informasi mengenai jumlah pekerjaan ulang yang terjadi dalam proses. Ananda, kita lengkapi saja pembahasan kita mengenai tentang life cycle pada BPM berdasarkan gambar berikut ini. Pada identifikasi proses merupakan fase di mana sebuah bisnis diajukan. Proses yang relevan dengan masalah yang ditangani diidentifikasi, dibatasi, dan dikaitkan. Hasil identifikasi proses adalah arsitektur proses baru atau yang diperbaharui yang memberikan gambaran keseluruhan proses dalam suatu organisasi dan hubungan. Arsitektur ini kemudian digunakan untuk memilih proses atau sekumpulan proses yang harus dikelola sepanjang sisa fase siklus hidup. Biasanya identifikasi proses dilakukan secara paralel dengan identifikasi ukuran kinerja. Berikutnya adalah penemuan proses. Juga kita sebut proses pemodelan as is. Pada fase ini, keadaan dari masing-masing proses yang relevan didokumentasikan dalam bentuk satu atau beberapa model yang apa adanya, menyajikan berbagai opsi model untuk dianalisis. Dalam fase analisis ini, masalah yang terkait dengan proses as dan is diidentifikasi, didokumentasikan, dan sedapat mungkin diukur menggunakan ukuran kinerja. Output dari fase ini adalah kumpulan masalah yang terstruktur, masalah yang diprioritaskan berdasarkan dampak potensial dan upaya yang diperkirakan diperlukan untuk menyelesaikannya. Fase berikutnya adalah perancangan ulang proses. Fase yang juga disebut sebagai proses perbaikan, ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan pada proses. Proses ini akan membantu mengatasi masalah yang diidentifikasi pada fase sebelumnya dan memungkinkan organisasi untuk memenuhi tujuan kinerjanya. Beberapa opsi perubahan dianalisis dibandingkan dalam performance metric yang dipilih. Oleh karena itu, proses perancangan ulang dan proses analisis berjalan seiring. Ketika opsi perubahan baru diusulkan, opsi tersebut dianalisis menggunakan teknik pada proses analisis. Selanjutnya, opsi perubahan yang paling menjanjikan dipertahankan dan digabungkan menjadi proses yang dirancang ulang. Output dari fase ini biasanya merupakan model proses yang akan datang, atau kita kenal sebagai istilah to be.
Fase berikutnya adalah proses implementasi. Dalam fase ini, perubahan yang diperlukan untuk berpindah dari model sementara sebelumnya ke model yang disiapkan, digunakan, dieksekusi, atau diimplementasikan. Implementasi proses mencakup dua aspek, diantaranya adalah aspek manajemen perubahan organisasi dan otomatisasi. Manajemen perubahan organisasi mengacu pada serangkaian kegiatan yang diperlukan untuk mengubah cara kerja semua peserta yang terlibat dalam proses. Kegiatan ini meliputi pertama yaitu menjelaskan perubahan pada peserta proses sampai mereka memahami baik perubahan apa yang diperkenalkan dan mengapa perubahan tersebut bermanfaat bagi perusahaan. Berikutnya adalah menempatkan rencana manajemen perubahan sehingga stakeholder tahu kapan perubahan akan berlaku dan pengaturan transisi tersebut seperti apa yang akan dikerjakan untuk pengalokasian selama transisi ke proses eksekusi modal. Kemudian adalah melatih pengguna BPM atau pegawai yang bekerja dengan cara baru dan memantau perubahan untuk memastikan transisi yang lancar ke proses yang akan dilakukan. Proses otomatisasi itu mengacu pada pengembangan dan penyebaran sistem IT atau versi yang ditingkatkan dari sistem IT yang ada, yang mendukung proses yang akan terjadi. Sistem IT ini harus mendukung peserta proses dalam kinerja tugas termasuk dalam menugaskan fungsi-fungsi kepada peserta proses, membantu peserta proses untuk memprioritaskan pekerjaan mereka, memberikan peserta proses dengan informasi yang mereka butuhkan untuk melakukan tugas, dan melakukan cross-check otomatis dan tugas-tugas otomatis lainnya jika memungkinkan. Proses berikutnya adalah monitoring proses. Setelah proses yang didesain ulang sudah berjalan, data yang relevan dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan seberapa baik proses tersebut berkenaan dengan ukuran dan tujuan dari kinerja. Hambatan-hambatan atau kesalahan berulang atau penyimpangan terhadap perilaku bisnis diidentifikasi dengan tindakan korektif yang dilakukan. Masalah-masalah baru kemudian mungkin akan muncul dalam proses yang sama atau dalam proses lainnya yang membutuhkan siklus untuk diulang secara berkelanjutan tentunya. Mahasiswa perlu Anda pahami bahwa life cycle dari BPM juga membantu kita memahami peran teknologi dalam BPM. Teknologi informasi adalah instrumen kunci untuk meningkatkan proses bisnis. Tidak mengherankan bahwa spesialis IT seperti sistem engineering sering memainkan peran penting dalam inisiatif BPM. Namun untuk mencapai hasil yang maksimum, sistem engineering perlu menyadari bahwa teknologi hanyalah salah satu instrumen untuk mengelola dan menjalankan proses. Sistem engineering perlu bekerja sama dengan analisis proses untuk memahami masalah apa yang mempengaruhi proses tertentu. Cara terbaik mengatasi masalah adalah melalui otomatisasi atau dengan pendekatan lainnya. Sekian dulu penjelasan kita untuk topik pada minggu ini. Penjelasan berikutnya akan membahas lebih detail mengenai tentang life cycle BPM yang akan dibahas pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.